satu pesen tuh dia bilang kalau misalkan kamu katanya ketemu kakek-kakek, Iya. ya kan, bilang aja saya minta izin buat singgah di sini. Kalau ketemu ya. Kalau kamu ketemu kakek-kakek, Iya. kamu izin, Kamu bilang aja iya Kamu- izin singgah di sini. kamu bilang izin untuk singgah di sini. Kata gue sautin gini, emang dia ngomong pelan, maksudnya cuma gue doang yang tahu gitu. Katanya, Dre, gue dapat bisikan ada nenek-nenek, suara nenek-nenek minta rokok. Ke pendaki sendiri malam cewek nggak mungkin sih emang. Iya bener nggak mungkin. Dan katanya dia ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gua Gembuli Syalta. Oke, untuk kali ini gue akan memberikan kisah dari temen gue yang akan mau nge-share kepada kalian gitu kan. Terutama kisah ini itu tentang pendakian dia di sebuah gunung gitu kan. Dia akan menceritakan pendakian dia, apa sih kejadian-kejadian dia nanti. Oke, sebelum dia akan cerita, kita kenalin dulu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke, kenalin dulu bang. Sehat. Oke. Kita udah berapa lama gak ketemu nih? Udah kurang lebih berapa? 5, 10 Setahun ya? 1 tahun. Lama juga. Iya, 1 tahun lah ya nggak ketemu kita gitu kan. Mungkin karena lu sibuk ya kan nyari cuan gitu kan. Iya kan? Iya. Sebuah kehormatan juga bisa diundang sama gue. Iya, gue sebenarnya terima kasih lu bisa datang ke sini gitu kan, menyempatkan waktu lu yang sibuk untuk bisa datang ke sini. Hitung-hitung kita reunian aja kan ya? Yang itu kita reunian. Oke, lu kenalin dulu bang kepada teman-teman gitu. Oke, jadi kenalin nama gua Nawir. Jadi kalau orang apa ya, orang temen gua tuh akrabnya tuh dipanggil Jabir gitu kan ya. Jabir apa? Jabir aja enggak, gua juga Oh, nggak ada panjangannya, nggak nggak ada. ada sejarahnya tuh tiba-tiba pelan ya gitu kan. Jabir aja gitu. Jabir aja. Iya. Oke, lanjut bang. Jadi gua datang ke sini karena undangan dari Jembul ya kan, buat berbagi cerita sama teman-teman semua mengenai perjalanan gua di gunung. Kan cerita apa aja di gunung, nanti insya Allah bisa gue ceritain di sini. Cuma ya kalau misalkan apa disebut sebagai pendaki, gua kayaknya kurang tepat bro. Nggak usah begitu. Jadi karena gimana ya, etika gua di gunung tuh sama sekali nggak mencerminkan seorang pendaki gitu loh. Nggak, sebenarnya lu tuh yang bikin racun gue naik gunung. Serius dah. Iya serius. Lu tuh udah mana aja bro? Enggak, lu udah racun apa sih? gue. Dulu zaman sekolah nih ya, buat teman-teman sekalian yang belum tahu kisah gue. Dulu dia itu pas zaman sekolah dia udah naik beberapa gunung, udah cerita sama gue. Gunung tuh seperti ini. Jadinya apa sih gunung itu kan? Gue jadi tertarik gue. Dia, yuk kita naik gitu. Sampai gue ketika zaman sekolah itu emang nggak diizinin naik gunung, jadinya ya udahlah, gue nggak jadi naik. Tapi dia ngeracunin gue mulu dia, anjing emang dia orang ngeracunin gue untuk naik gunung. Tapi sekali kita pernah ini ya. Iya pernah kita Kemana? ke Sumbing ya, Cindoro, iya Cindoro. Tapi kalau dibilang kurang asik sih, Kenapa? ada kendala juga. Ada beberapa kendala sih emang gitu, nggak apa-apa lah gitu kan. Mungkin nanti ke depan kita bisa naik bareng gitu kan. Siap. Ya, tapi dengan kondisi gue yang tidak kayak dulu gitu. Gue sekarang udah dibilang ngesot lah naik gunung lah. Sama gue juga udah kayak pensiunan gue. Pensiunan TNI. Pensiunan. Oke lanjut. Lu tuh mau cerita untuk naik ke gunung apa sih bang? Gue sih punya apa ya, kisah menarik sih ya. Iya. Di
Gunung Gede. Ya. Sebelumnya emang gua sempat beberapa kali lah ke sana tuh. Jadi ada cerita yang paling menarik buat gua di Gunung Gede sendiri gitu kan. Jadi pengalaman apa ya? Halo bang, sebelum lu cerita biar lebih enjoy kita ngopi dulu kali ya orang ya. Boleh sih, boleh. Biar lebih asik gitu ya kan. Bisa. Ya, kita Iya. ngopi dulu. Biar tambah cemerlang gitu kan idenya. Kayaknya kopi dari Mandailing. Mantap ya. Cuman dia juga pecinta kopi dia ini. Dia sempat jadi apa kalau itu SPBU apa namanya? Barista. Dia pernah jadi barista dia. Gue pernah disajikan oleh dia kopi luar biasa. Pernah sampai dia karena suka naik gunung kan, dia bikin kedai itu namanya yang terkenal kopi Edelweiss. Ya, jadi kangen juga. Ya, kangen dia kopi Edelweiss ya. Lama banget sih, Bang. Udah kalau ya. Jadi gitu dia punya sebuah banyak cerita sebenarnya. Tapi untuk sekarang dia akan menceritakan yang menarik untuk kalian dengar gitu. Oke lanjut bang. Jadi sebenarnya apa ya, seorang yang antusias lah sama hal-hal yang berbau gunung gitu kan. Sampai gua ya bikin kedai kopi aja. Itu namanya Louis gitu kan. Ya harapan gue sebenarnya mah pengen seperti maknanya gitu, abadi gitu kan. Cuma ya apa kata kenyataan, alam tidak mendukung mungkin. semesta tidak merestui ya. Jadi awal ceritanya tuh gini, waktu tahun 2017 kalau nggak salah sih ya. 2017 waktu itu gue masih kerja di sebuah perusahaan lah gitu kan. Waktu itu gue rencanain mau ke Gede nih, gitu kan ya. Rencana udah lama banget, kita bisa ngerumusin tuh sekitar 1 bulanan lah. Nah waktu itu persiapan seminggu sebelum pelaksanaan gitu kan ya, itu pelaksanaan udah matang gitu, maksudnya perlengkapan ya kan, si Maxi juga udah di booking segala macam gitu kan ya. Teman-teman juga pada oke semua. Nah waktu itu tuh ada kendala sebelum berangkat. Jadi waktu itu kan biasanya kan di kalender kerja tuh ya kan ada ya kan kayak semacam kita mau lembur. Oh iya, gitu kan, iya, ada di iya. kalender kerja gitu, terus cuti segala macam. Cuti segala macam ya. Ada. Nah waktu itu menjelang Idul Fitri gitu kan ya. Kebetulan ya kan pas hari Sabtu kan gue mau berangkat nih malam Sabtu sih rencana ya kan. Ternyata pas 3 hari sebelum hari Sabtu tuh gue dikabari bahwa hari Sabtu wajib masuk, ganti hari. Problem pertama di situ. Berarti lu naik gunung itu di sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran, masih jauh sih, sekitar 2 bulanan lah. Oh 2 bulan sebelum Lebaran? Iya. Oh iya. Masih jauh dari Lebaran tuh. Cuma ada kebijakan perusahaan yang mewajibkan karyawannya buat masuk di hari Sabtu itu. Ganti hari buat Ganti nanti hari. buat Lebaran itu panjang liburnya. Iya. Ya. Sementara gua nggak bisa ngelak, mau ngambil cuti juga dadakan nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Akhirnya coba gua kompromi sama kawan-kawan gua, gimana dong nih solusinya gitu kan ya, begini. Ya mereka sih gimana ya, emang semua udah persiapan udah matang, teman-teman juga ada yang udah ambil cuti terlanjur gitu kan ya, si Maxi juga udah di booking, udah beres lah intinya ya kan. Mau tinggal berangkat ke posisi Tinggal gitu. berangkat aja. Artinya gua minta apa ya, keringanan gitu sama kawan-kawan gue, gimana dong solusinya gitu kan. Akhirnya kawan-kawan sepakat, yaudah nggak apa-apa kita berangkat aja, yang penting mah kita bisa apa ya, bareng-bareng di sana gitu kan ya. Dan mereka juga mohon maaf gitu ya, bukannya gimana gitu, kayak mereka masih bergantung sama gue gitu masalahnya. Oh berarti posisi itu lu akhirnya memutuskan untuk naik berangkat iya. gitu. Lu berarti alfa kalau zaman sekolah itu ya, tanpa keterangan? Enggak, gue tetap masuk. Di hari Sabtu gue tetap masuk kerja, ya kan. Cuma pas balik dari kerja, gue langsung cabut. Oh, berarti setelah pulang aja langsung naik gitu. Awalnya gue berangkat malam Sabtu misalnya, jadi gue berangkat malam Minggu. Oh iya. Akhirnya gue malam Minggu berangkat. Gitu. Sementara malam Selasanya gue harus masuk kerja. Malam Selasa. Oh iya. Iya, jadi apa ya, estimasi waktunya tuh dipersempit lagi tuh. Iya. Ya seharusnya apa ya,
2 malam 3 hari gua Iya. di gunung, jadinya cuma sehari gitu. Kan semalam. kalau lebih lama itu kan lebih menikmatinya, lebih Iya, dapat iya, gitu ya benar. Akhirnya gue berangkat tuh, gue berangkat malam minggu, jumlah 10 orang lah. 10 orang. 10 orang, ceweknya 3. Kebetulan emang yang 2 ini cewek sepupu gua. Oh iya. Sepupu gua waktu itu kayaknya masih sekolah deh. Iya, masih sekolah. Masih sekolah, gua coba gua racunin juga kan. Iya, emang lu anjing gitu sebenarnya ya. Ngajarin orang-orang lu, iya. Iya. Nah, Jadi gini ya, sebenarnya mah udah rahasia umum sih nih. Iya, Ya benar. kan rahasia umum ya, maksudnya kayak di Gunung Gede Mamap gitu kan ya. Banyak calo lah iya. kayak gitu. Akhirnya gue emang masuk dapat calo. Karena gue 2 minggu sebelum hari itu gue coba booking on itu udah kuat tuh udah penuh, Penuh. udah Benar, penuh iya. asli. Akhirnya gue mau nggak mau ya kan, gue cari kenalan, ada nih katanya calo, yaudah. Ya emang kalau di Gunung Gede itu kan sistemnya itu kan buat kalian yang belum tahu kan dia seperti gunung-gunung lain ada itu kan menggunakan online. Daftar online ya bener ya Bang ya? Iya. Daftar online sebelum keberangkat kalian. Agar tujuannya agar mendata kalian itu di gunung tersebut. Jadi ketika ada sesuatu bisa ada datanya loh bahwasanya kalian itu naik ke gunung itu. Tetapi emang di Gunung Gede itu biasanya penuh Bang. Iya, emang gue juga sempat sih gitu pakai calo gitu, sama gue juga untuk bukan menghindari sih, ngakalin ya kalau bisa disebut ya. Iya. Ngakalin kita bisa naik gunung ke Gunung Gede itu gitu Bang. Jam 8 malam tuh kita berangkat pakai motor. Iya. Ya kan 10 orang. Hmm. Jam 8 alhamdulillah perjalanan lancar sih. Lancar ya kan, paling capek doang. Nah, nyampe tuh di Cibodas, gue lewat Cibodas ya. Oh iya, Cibodas Gue ya. lewat Cibodas, sampai Cibodas itu kurang lebih jam setengah 1 lah. Jam setengah 1, berapa jam? 4 Jam ya? 4 jam. 4 Iya. jam kurang lebih segitu lah. Jam lah ya. Sampai Cibodas setengah 1. Nah, akhirnya teman-teman semua istirahat lah gitu kan. Iya. Cuma gua doang yang was-was nih. Iya. Ya kan gimana mikirin Naik malam gitu. malam gitu iya, kan ya. Bang. Maksudnya Iya. emang gini loh. Gue mikirin dengan durasi waktu yang mepet banget, ya kan gue sih bukannya maksain atau gimana. Iya. Artinya kayak teman-teman juga udah oke lah, udah setuju gitu kan. Bahwa kita yaudah jadi spare waktunya berkurang gitu kan. Artinya kayak dari awal juga puncak bukan tujuan gua, Iya. bukan tujuan kita gitu kan. Ya, artinya kita biar ayolah bareng-bareng sama-sama gitu maksudnya. Ya kalau bahasa sekarang healing lah. Healing, Iya bener ya. bos. Bener gak? Iya, healing lah. Jelas healing apalah gitu kan. Iya. Iya. Akhirnya mereka teman-teman semua istirahat ya kan, gua nemuin si calo. Iya. Ya kan, maksudnya gue juga baru pertama kali ketemu si calo. Gue pengen tahu aturan main dia kayak gimana. Nah, akhirnya singkatnya tuh intinya bisa dia masukin, cuma di luar jam kerja. Oh berarti si calo ini bisa memasukkan pendaki tapi di luar jam kerja petugas gitu ya? Tugas. Iya. Misalkan ya petugas jam kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Berarti kita masuk ya sebelum jam 7. Kayak gitu. Berarti kalau colongan lah ya? Iya itu. Akhirnya si ini gua tuh bilang masuk jam 5 lah gitu, habis subuh katanya. Oke gitu kan. Akhirnya gua ini kan apa namanya, main-main lah ke base camp tetangga, ke warung sih. Iya, banyak juga tuh. banyak tuh emang iya. Gua ngobrol-ngobrol sama pendaki lain tuh, gua tanya-tanya, bang trekking jam berapa gitu Iya. kan ya. Oh nanti paling jam 2. Gua tanya lagi yang lain, nanti jam 3 segala macam. Pokoknya mereka tuh mulai trekking itu ya di Jam malam. gitu kan. Akhirnya coba gua komunikasi sama teman-teman gitu kan. Ini ada nih maksudnya kalau misalkan mau trekking sekarang juga kayaknya Bisa rame iya, juga. Pokoknya tujuan biar ada temennya gitu kan. Iya. Iya benar. Gimana nih, pada sepakat enggak nih? Teman-teman juga kan apa ya, gua suruh istirahat, dia mereka juga susah tidur gitu. Iya benar emang. Iya. Gak bisa. Artinya ya udah daripada kita gabut di sini gitu, tidur nggak apa enggak gitu. Malah habis energi dulu sebelum naik gitu. Iya, akhirnya udah trekking aja ya. Gue coba kondisiin ya kan, dengan informasi yang gue pegang nih, teman-teman yang lain, pendaki yang lain juga emang berangkatnya jam segitu gitu, jam 3-an. Juga gue beranikan diri ya kan buat trekking jam
setengah dua. Setengah dua malam. Setengah dua malam. Ini pengalaman pertama gue sih, trekking malam tuh. Dan sampai sekarang gue nggak akan ngulangin lagi. Nggak akan ngulangin lagi. Iya. Iya. Karena gimana ya? Lumayan beresiko Hmm. bagi gue ya. Gue pernah ngalamin. Iya. Iya. Kalau gue di waktu itu pernah ngalamin, gue trekking malam itu di Gunung Lembu gue. Iya. Iya, Gunung iya. Lembu gue trekking malam. Luar biasa ya mah. Iya. Kalau gue bilang sama kayak lo, kalau nggak mendadak banget atau urgent banget, lebih baik gue trekking pagi sih. Nggak bakal ngulangin lagi sih gue. Sama sih sebenarnya trekking malam itu. Lagi lah. Ya akhirnya buat setengah dua gue beranikan diri buat trekking, ya kan? Biasa sih, bersaudara kita berdoa gitu kan, segala macam bismillah. Nah sebelum itu di bawah tuh gue ketemu sama warga situ sih, warga situ. Gue ngobrol nggak lama sebentar, dia intinya nitip tuh satu pesen tuh, dia bilang kalau misalkan kamu katanya ketemu kakek-kakek, Iya. ya kan, bilang aja saya minta izin buat singgah di sini. Gitu. Kalau ketemu ya. Kalau kamu ketemu kakek-kakek, ya, kamu izin, kamu bilang aja iya Kamu- izin singgah di sini. kamu bilang izin untuk singgah di sini. Pesannya Itu lokal, warga lokal, warga lokal. atau emang itu dari awal itu warga Kurang paham juga sih. orang juga ya? Kurang paham juga sih. Iya, emang itu ujangan yang dibilang nggak semua orang bisa ngasih gitu ya? Bisa Iya. jadi. Akhirnya ya udahlah, Hmm. pas di base camp kita berdoa, ya Hmm. kan, mudah-mudahan berkelancar seperti Iya. biasa lah intinya. Oke, kita mulai trekking setengah dua. Hmm. 30 menit pertama tuh asik karena emang pengalaman pertama, Iya. ya kan, artinya masing-masing pakai headlamp segala macam, Iya. asik aja gitu, dengan kultur tanahnya tuh khas banget gitu kan, Iya. berundak-undak itu, Hmm. apalagi kan di sekitar 2 kilo ya, itu kan di Cibodas itu kan kayak jembatan itu ya. Masih Iya. ada anak tangga, terus masih ada jembatan-jembatan. Iya. Masih asik, masih kita apa ya, cerita sana sini lah, happy lah intinya. 30 menit pertama, nah pas udah masuk ke jam pertama, ya kan, udah 1 jam perjalanan gitu kan, suasana udah berubah. Baru dimulai lah itu. Iya, udah berubah. Iya. Udah berubah. Artinya yang tadinya banyak obrolan segala macam, banyak ada lemparan canda ya. Itu udah nggak ada. Mungkin udah pada bosan gitu kan. Bosen. Capek gitu kan. Capek. Akhirnya suasana berubah jadi hening. Biasa ya. Hening seketika. Iya, cuma apa ya? Cuma langkah hidung yang kedengeran. Iya. Iya. Sama suara apa? Jangan ini buat tonggeret ya. Tonggeret ya. Kita tonggeret kan. Iya. Khas banget kan. Khas banget tonggeret Itu. di gunung itu. Khas banget. Iya. Cuma suara langkah kaki itu pasti. Sempat ketemu pendaki, ya kan, ketemu pendaki nih, dia lagi istirahat, ya kan, akhirnya gua duluan, ya kan. Nah ketika gua break, dia jalan duluan. Nah sampai di situ udah nggak ketemu, ya kan. Mungkin dia udah lahir Cepat lah jalannya dia. Iya. Terus 10 orang tuh formasi biasa, kawan gua 2 cowok di depan, Iya. cewek di tengah, dan gua posisi di belakang. Iya. Posisi paling belakang. Posisi paling belakang. Iya. Akhirnya udah sejam perjalanan, hening, ya kan. Tiba-tiba, kalau lu tahu kan, lu pernah Cibodas? Pernah gua ke Cibodas ya. Dia kan apa ya? Jalurnya kan lumayan lebar ya. Iya, lebar. Artinya jalan bersamaan 2 orang itu masih bisa kan? 2 orang, 3 orang masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Iya. Nah, waktu itu tuh gue sama sekali nggak berani buat di belakang sendirian. Artinya gue di belakang tuh jalan berdua gitu. Gue nggak berani sendirian gitu, maksudnya di belakang paling sendirian, nggak berani. Artinya gue minta teman, ya kan, tidak lu Buat nemenin. Iya, sejajar Iya. jalan masih bisa kan. Nah di situ udah mulai kerasa lah. Artinya gimana ya, hawa-hawanya udah beda segala macam. Mungkin tengah malam juga ya. Iya. Nah, Teman gua di samping tuh dia apa ya, kayak nerima bisikan gitu. iya. Dia bisikan suara nenek, Iya. minta rokok.
kata gue sautin gini, emang dia ngomong pelan, maksudnya cuma gue doang yang tahu gitu. Katanya, Bray, gue dapat bisikan ada nenek-nenek, suara nenek minta rokok. Waktu itu temen gue dapet bisikan gitu kan ya, akhirnya dia cerita sama gue gitu, cuma gue doang. Nih, Bre, gue dapet bisikan, suara nenek-nenek minta rokok. Nah, gue tanya balik gimana cara itu ya gitu kan, gue kayak emang nggak ngerti juga gue sebenarnya emang ke sana tuh. Ya udahlah, artinya gue apa ya, paksain tim buat break dulu sebentar gitu, buat batwa gitu kan ya. Atau gue bilang break ya kan, istirahat ya. Akhirnya semua pada istirahat semuanya. Kata temen gue, lu niatin aja ngerokok buat nenek itu ya kan ya. Dalam hati gue niatin mau ngerokok buat nenek itu. Oh ya, ngerokok dulu kali ya buat nenek itu ya, benar. Kirain niat tuh buat sholat apa buat puasa gitu. Kita ngerokok juga bisa niat buat niat. Iya benar. Dan gue gimana ya, sebenarnya percaya nggak percaya sih sama kawan gue tuh. Kalau bicara soal nggak percaya, apakah dia bercanda atau gimana? Anjir, di situasi yang kayak gini sampai bercanda. Iya benar. Ya kan, gila temen gue kalau kayak gitu. Artinya gue pikir dia juga gitu kan. Makanya gue percaya sama dia. Gue bakarin rokok. Lu tahu? Anehnya, di rokok emang bener-bener cepet habis. Sama sekali gue isep, nggak gue isep. Gue biarin aja. Jadi posisi rokok tuh nyala udah lu diemin gitu. Gue diemin aja sambil ngobrol lah gitu kan, maksudnya biar nggak kayak yang ketahuan banget gitu. Iya. Gue biarin aja ya kan, itu benar-benar cepet habis. Jadi itu cepet gini. Iya, gitu. Nggak terlalu begitu banget. Iya. Karena apa ya? Kayak lebih cepet dari biasanya aja. Gitu. Oh iya. Padahal itu nggak lu isap. Nggak gue isap. Iya. Gue masih bisa mikirin ya apa ilmiah gitu maksudnya. Iya. Mungkin kena angin gitu ya kan, angin iya. malam segala macam. Tapi kayaknya beda gitu kan. Oke, gue coba tenang lah gitu maksudnya. Iya. Karena gue sebenarnya orangnya gimana ya, agak sedikit takutan sama hal ngeri sih emang sebenarnya sih ya. Iya. Gue kalau denger cerita orang sih ya gue berani. Tapi kalau pas kejadian kita sendiri gitu ya. Nah, itu. Iya. Akhirnya udah beres ya kan, gimana Bray? Udah aman. Udah aman gitu kan ya. Gimana kalau kita lanjutin perjalanan gitu kan ya. Yaudah, akhirnya kita coba lanjut. Masih suasana hening nih, iya, ya kan, tanpa ada ya obrol segala macam. Udah nggak ada gitu, lu suara jangkrik aja sama sepatu gitu kan. Sepatu, tongeret gitu ya. Berjalan, stres gitu kan, sekitar 30 menit tuh, apa ya, jadi kayak temen gua bilang lagi, jadi sebelum itu juga kayaknya memang temen gua sering ngaji gitu, iya. Agak sedikit ngerti gitu ya, gitu. Iya. Temen gue minta break lah ya kan? Oke, kita break lagi, jebret ya kan. Selama perjalanan ya kan, headlamp nih gue sama sekali nggak berani ke arah kemana-mana, iya. Kecuali ke bawah cuma ke bawah doang, walaupun lagi break juga. Posisi break tuh apa ya, kita sama-sama ngebelakangin jalur depan, artinya kita ngeliat ke bawah. Itu posisi lu break itu kalau lu inget di jalur mana tuh, di pos berapa? Lebih di pos 2-3 enggak. Gue juga kurang ini sih ya, kurang hafal sama pos-pos yang di, karena udah lama banget. Tapi sih. Posisinya itu di daerah mana itu? Mungkin gue bisa. Di sebelum kandang batu. Sebelum kandang batu itu berarti masih shelter gitu tuh. Setelah habis air panas. Sebelum air panas. Berarti masih ini dong, masih apa namanya, tanah. Masih tanah bebatuan. Iya. Kayak apa ya, tingkat-tingkat gitu kan. Iya. Akhirnya kan dari tingkat-tingkat gitu kan, breaknya kan ke bawah ngeliatnya gitu. Iya. Nah, di situ yang bikin gua tambah down gitu kan. Tanpa sengaja. Yang awalnya emang gimana ya, headlamp cuma ngarahin ke satu arah ke bawah gitu, tanpa sengaja seret. Nah, hal yang bikin gua bener-bener apa ya,
nyesel gitu maksudnya. Berangkat malam tuh gue mutusin gimana, hampir anjir gimana nih anak orang gitu kan. Karena emang gue ngerasa bertanggung jawab. Kondisi gue juga emang agak sedikit ketakutan gitu kan. Gue ngeliat tuh ada sosok gimana ya, kayak pendaki gitu. Sosok Pendaki ya kan, dia lagi nyender di batu, posisinya berdiri cuma badan tuh nyender di batu pakai trekking pole. Itu jelas banget itu, cuma nggak gue pantengin sih hari ini, langsung gue arahin ke bawah tuh, gue nggak berani lihat lagi. Ya kan, akhirnya gue bisik-bisik sama kawan gue gitu kan, gue tadi gila gitu kan. Itu cuma obrolan gue berdua lah sama kawan. Berarti lu obrolan tadi sama kawan lu yang bisa gitu ya. Bray, tadi gue lihat sosok pendaki itu. Dan dia emang rasain, emang ini ada. Berarti si temen lu ini ngerasa, wah iya benar itu ada. Masih sama dia emang ada di situ. Bentar. Dan temen gue juga konfirmasi gitu, bahwa emang dia merasakan ada yaitu tadi sosok pendaki cewek ya kan, yang posisi nyender di batu itu, megang trekking pole. Artinya gue pikir sih emang atau ini pendaki beneran gitu. Ya, tapi kata dia emang beda, bukan asli pendaki itu. Itu sendiri. Iya sih, emang kalau dibilang kalau pendaki sendiri malam cewek nggak mungkin sih emang. Iya bener, nggak mungkin. Dan katanya dia ngikutin rombongan kita. Selama 1,5 jam kita jalan trekking, sama sekali nggak ketemu orang. Sama sekali, cuma tadi doang di awal, dan itu cuma ketemu doang, selebihnya udah nggak ketemu lagi tuh. Biasanya kan kita kalau di jalur kan selip-selipan lah. Tapi ini enggak, sama sekali nggak ketemu lagi. Udah, akhirnya yaudah coba gua tenangkan ya kan. Yang lain sih nggak tahu sama sekali, nggak mau ceritain apa yang gua rasain di belakang. Akhirnya kita mutusin jalan lagi ya kan. Waktu itu sekitar jam 2:30 lah, jam 3 pagi itu. Berarti kalau jam 3 ya. Jam 3 pagi itu kita lanjutin lagi ya kan. Jadi sih kita udah sering banget itu maksudnya. Jam 3 kita lanjutin perjalanan. Nah, ada lagi ceritanya di di tengah perjalanan tuh, yang tadi gue bilang ya kan, gue tuh nggak bakal bisa berani kalau misalkan walaupun di belakang sendirian. Jadi yang lain tuh depan satu ya kan, di belakangnya 2. Tetap posisi dulu 2 di belakang, jalan berbarengan. Di satu momen ya kan, gue ngerasa ada di samping kiri, di samping gue tuh ada serombongan pendaki yang gue bisa gue bisa taker tuh ada 3 orang ya kan, di samping gue. Berarti posisi 2 jadi 5. Jadi di sini tuh entah apa gitu. Dia kayak ngelewatin rombongan kita ya kan. Dia jalan sangat gesit, gua jalan agak pelan ya. Cuma dia bisa ngelewatin jalan gua gitu kan ya. Dia kayak lagi saling ngobrol gitu. Ngobrolnya asik banget sampai ada yang ketawa gitu. Suaranya cowok, gua ngedenger suaranya itu kayak suara daun kering yang diinjek, ngerti nggak sih? Kesek gitu ya kan, sambil ngobrol. Mereka sambil ngobrol, 3 orang tuh. Spontanitas gue langsung nengok sama teman gue, dan dia pun respon. Ngedengar, berarti kan ngobrolin lagi lah. Berarti kan emang dia juga ngerasain 3 orang kayaknya gitu kan ya. Akhirnya yaudah kita coba rasain ya kan, lanjut perjalanan. Nah, nggak lama setelah itu teman gue tadi cewek ya kan ngerasain ngerasain sakit perut sih dia. Karena emang dia punya punya mah. Nah,
kita berhenti sejenak lah, break lah, konfirmasi maksudnya sama dia nih gimana mau lanjut atau mau break dulu gitu kan ya. Iya. Kata dia yaudah ini aja dulu apa namanya break dulu istirahat, Iya. coba nenangin perutnya dulu ya kan karena emang mungkin kelelahan juga ya. Jadi kita break lagi, dia udah beres sama perutnya ya kan, kita coba jalan lagi. Iya. Kita lanjut perjalanan. Nah nggak kerasa ya kan alarm jam gue tuh bunyi, itu menandakan apa ya, subuh lah, Subuh 4:30. 4:30. Nah akhirnya emang posisinya emang gimana ya, semua juga udah lelah Iya. gitu kan, karena lelah di perjalanan Bekasi Bogor Iya, ya kan, benar, yang 4 jam itu ditambah langsung kita trekking, akhirnya subuh itu kita break lah gitu, istirahat lah gitu, ada yang tidur, ada yang sholat dulu gitu kan ya. Udah kita tidur di situ, gue juga ngerasain tidur gitu biasa aja, alhamdulillah paginya lumayan gitu ya, tidur. Kita lanjutin perjalanan tuh sekitar jam 5:30. Iya. Udah mulai pagi tuh ya. Udah mulai pagi ya, cuma agak sedikit gelap. Iya. Nah, anehnya di pas sebelum kandang batu, di situ ada shelter, hampir semua orang, walaupun di situ nggak cerita langsung, Iya. tapi besokannya dikonfirmasi gitu. Iya. Semua tuh melihat satu sosok baju putih cewek, ya mungkin ya kalau sekarang sih dibilang apa, Sosok putih perempuan iya, yang ada di shelter sebelum apa sih ya, yang sebelum ada di kandang shelter sebelum kandang batu. batu. Iya. Sebelah kanan, Oh maaf, sebelum air panas sebelum air panas. di situ ada shelter. Oh iya, gue inget. Kalau gue itu di ini, sebelum ini ya, sebelum yang ada apa namanya jembatan Iya. tali, Iya itu sebelah kiri posisi. sebelah kiri shelter. Iya, banyak kembang trompet kalau nggak salah. Nice, kayak Iya. anggrek gitu kan? Iya, kayak anggrek ya. Anggrek. Oh iya. Oh iya, cuma trompet. Iya. Di situ gue cuma sekedar ngeliat doang udah. Iya. Ya kan, mereka juga sama. Waktu itu sih emang gimana ya, setengahnya lumayan masih gelap lah ya. Masih gelap, iya. Masih itu. agak lumayan gelap, soalnya kan emang karena rimbun juga Iya. ya, pohonan. Jadi cahaya matahari nggak terlalu ini, emang kerasa banget. Gue ngeliat tuh, jelas. Ya kan, gue gak cerita sama sekali sama teman-teman lain. Iya. Akhirnya kita sampai tuh apa ya, di setelah kandang batu ada curug tuh, Iya. ada curug ya kan. Nah akhirnya karena kita belum sarapan Hmm. ya kan, kita diri tenda. Iya. Kita diri tenda di situ. Artinya karena emang si temen gue tadi yang cewek sakit perut itu karena Iya. emang kerasa juga gitu, Iya. perutnya nggak nyaman lah. Akhirnya juga istirahat di sini, bikin tenda di sini, kita istirahat lama. Istirahat lah di situ, bongkar tenda segala macem. Di sini nih apa ya, terjadi negosiasi. Iya. Kalau menurut gue sih negosiasi ini antara ego ya. Jadi ada temen gue tuh yang nyolot tuh, ayo dong lanjutin gitu. Oh, berarti negosiasi tim lah gitu ya. Iya, iya, wajar. Iya, artinya ada temen gue yang pengen ini sampai Iya, sampai ke tempat ya. ke atas Puncak gitu ya. puncak gitu ya. Sementara setahu gue sih kayaknya masih lama ini, ya kan? Ini itu masih sekitar berapa jam lah dari situ. Dan apa ya? Dan ternyata kan kondisi teman gue kan yang cewek itu kan nggak memungkinkan. Iya. Ya kan, karena emang dia Perutnya sakit itu ya. Iya. mah. Ternyata udah pagi nih, Iya. gue bikin sarapan. Iya. Asiknya tuh di situ tuh gue bikin tenda di samping sungai. Iya. Lu tau lah jalur Cibodas, Iya. jalur air kan. Jalur air. Jalur air. Di situ gue masak segala macem ya kan. Ya apa ya, gue ngerasain konflik temen gue dulu nih, Iya. beres nih ya kan. Gue bilang sama mereka ya kan, yang ngotot tuh 2 orang. Laki pasti. Ya, jelas. Iya, benar. 2 orang teman gue tuh ngotot, ya ayo dong gitu kan, gini. Gue bilang kalau misalkan lu sekiranya bisa ya kan, silakan ayo, gue tunggu di sini. Tapi jangan lebih dari jam 4 lu balik lagi di sini. Iya. Ya kan, karena nggak mungkin dong di bawah jam 4 gua trekking lagi Iya, ke bawah, benar. takutnya kemalaman. Iya, iya. Gitu kan ya. Dan mereka sama sekali nggak ini. Gue bilang gini, kalau misalkan emang lu mau apa ya, Lanjutin. lanjutin, Iya. jangan
apa ya, jangan terlalu ambil risiko gede Iya. kan ya, karena gue dipercaya sama tim tuh lebih gede lah gitu. Iya benar. Lebih bisa apa ya, gue sih nggak bangga-banggain diri gitu maksudnya. Emang mereka percaya sama gue, Iya. akhirnya ya mereka mau ngalah gitu. Iya. Udah kita, artinya gini menurut gue kayak batin itu ya jauh bukan soal puncak gitu, Iya. tapi kebersamaan kita Iya benar. gitu kan ya. Kalau misalkan emang mau mentingin ego mah gue nggak bakal berangkat Iya benar. ya, karena emang gue masih ada kepentingan nih Iya, buat benar. Kerja itu kerja sebelumnya. itu Iya, kan. benar, iya. Gue bilang kayak gitu, oh iya juga, ya udah. Akhirnya kita mutusin buat oke, kita berlama-lama ya kan, dari pagi sampai sore di apa namanya, di tenda tuh Ngobrol-ngobrol asik lah gitu banget, lah. Iya. sumpah bener-bener hangat banget. Iya. Suasananya, ketemu apa ya, pendaki lain, Iya. bang ngopi bang gitu kan. Lebih dari sebuah keluarga ya. Jelas. Iya, lu baca di baju lu gitu kan. Benar. Oh iya. Iya. Benar. Iya. Iya, waktu itu emang asiknya tuh iya, di 2018, gua kan 2018 ya. 2018 itu kayak persiapan SEA Games. 11 lah. SEA Games 2018 ya? SEA Games. Ya segitulah, gue lupa. Iya, gitu. kayaknya itu waktu persiapan SEA Games. Jadi Gunung Gede itu salah satu apa ya, tempat yang dijadiin tempat latihan maraton. Iya. Ya kan. Di situ banyak banget bule. Iya benar. Asik tuh. Asik banget. Iya. Jadi serunya tuh bisa apa ya, nyapa-nyapa bule nih ya kan, Iya. minta foto segala macam. Iya. Itu asik banget itu. Iya benar-benar. Udah ya kan, sore udah waktunya udah sore gitu kan, doanya mutusin balik. Sore tuh balik tuh. Iya. Jam jam 4 jam 4 itu tadi, jam 4 sore. Berarti di hari Minggu. dari Minggu sore tuh Minggu udah sore balik. ya. Iya balik itu ya. Karena emang apa ya, Senin tuh udah Free lah, maksudnya istirahat lah gitu Iya. ya. itu. Gue balik dari Gunung Gede, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dan di bawah ya kan, sebelum kita balik tuh biasa sarapan dulu kan. Iya benar, sarapan. Di situ semua cerita masing-masing. Ternyata ya kan, temen gua yang sakit perut itu cewek, Iya. itu bukan karena sakit perutnya, Iya. dia ngerasain emang ada yang gendong. Oh. Dia nggak cerita aja, karena kebetulan gini ya kan, gua beberapa kali naik gunung tuh sama dia. Iya. Beberapa kali, jadi Iya. kayak sering cerita gua gini bagusnya tuh Iya. kalau misalkan lu apa ya, punya cerita yang kurang enak di pendakian gitu, jangan diceritain langsung Iya. ya kan. Udah gua tanamin kayak gitu. Iya. Alhamdulillah dia kuat gitu, maksudnya Iya. buat nahan itu. Itu karena ketambahan juga kan, ada sepupu gua tuh cewek Iya. dua, kayaknya dia pertama juga sih kayaknya. Semua cerita segala macam, dan terkonfirmasi semua yang gua itu bener-bener iya. Semua terkonfirmasi, dan itu lu cerita masih di atas gunung jatuhnya. Ya di base camp. Oh di base camp udah turun. Base camp. Oh iya benar Sebelum benar. takbiran lah. Iya iya. Sebelum Iya. kita berangkat balik. Oh, gue kira lu cerita itu sebelum turun tuh masih di atas. Enggak. Berani banget temannya cerita sebelum turun ke base camp cerita. Makanya gue pikir itu kan masih di atas. Masih berarti itu di bawah itu base campnya. Nah. Berarti yang lu lihat, yang lu alamin dan sama teman lu itu sama persis. Sama persis. Gue sedikit ngobrol sama apa orang yang masukin gue ke jalur tuh, Iya. si katakan calo ya. Iya. Gue ngobrol, gue bilang, kata gue, gue di jalan tuh ngeliat ini loh, Iya. pendaki gitu. Maksudnya gue ngeliat dia pendaki emang. Iya. Gimana sih ya, kalau bicara soal hantu gitu kan ya, keren banget gitu. Keren, Bicara iya. trekking pun. Iya benar. Kalau dibilang nggak mungkin lah. Iya, maksudnya itu yang masih gue gue pertimbangin. Iya. Iya enggaknya gitu kan. Mungkin kan kalau familiar hantu itu kan biasanya yang tadi lu lihat sosok putih wanita, Iya. itu masih Jelas. jelas orang umum tahu gitu kan. Tapi kalau seorang pendaki sosok itu kan ya normal, itu sebenarnya kayak pendaki biasa aja gitu. Kayak biasa aja, malah megang trekking full. Iya, megang Iya. trekking pole gitu. Itu. Dan dia jawabannya dia apa? Jangan heran. Artinya gini. Si AA ya kan masuk trek Gunung Gede ya kan melalui saya berkewajiban penuh, bertanggung jawab penuh atas keselamatan gua gitu. Iya. Ya kan, karena gua masuk lewat dia. Iya. Jadi dia pernah kejadian
dia masukin orang, ya kan, salah satunya cewek. Nah ternyata di Surya Kencana itu dia hipotermia. Oh, Surya Kencana hipotermia. Iya, kena hipo. Heeh. Kena hipo, dia ditelepon, ya kan, intinya dihubungi lah, ya kan, ada yang bawaannya intinya kena hipo lah, ya kan. Akhirnya dia tanggung jawab, ya kan, dia coba evakuasi si korban. Ternyata nyampe sana Udah nggak ada. udah nggak ada. Tanggung jawab dia gendong tuh anak sampai ke bawah, digendong loh, diceritanya digendong ya. Digendong sampai ke bawah. Iya, dan mungkin kata beliau tuh, dan mungkin sosok yang gue lihat tuh Dia kemungkinan. iya. Makanya gua tadi apa ya, masih mempertimbangkan itu, maksudnya Iya, masa iya. ada sih apa ya, kayak hantu Iya. stylish banget gitu kan. Iya benar. Iya, tinggi banget itu. Ternyata emang ya mungkin. Bisa. Emang kalau gua pribadi sih, gua juga pernah cerita kan waktu video sebelumnya itu, di temen gua juga sempat hipo di Surya Kencana gitu. Memang untuk hipo itu jangan dianggap remeh sebenarnya itu. Jadi kalian juga, sebuah tim itu harus mempersiapkan, atau bisa Iya. dibilang udah ini ya, apa, resikonya dia harus bisa ngambil gitu ya kan. Iya. Dia harus tahu juga hal apa yang akan dilakukan ketika hipo gitu ya. Nah, karena hipo itu berakibat fatal kalau nggak ditangani dengan cepat. Mungkin salah satu dengan cerita yang tadi itu. Iya. Jadi apa ya, persiapan naik gunung tuh bukan cuma sekedar sepatu yang bagus, Iya. keril yang Mahal merah, gitu ya. iya. Tapi punya apa ya, teori juga, Iya. cara A, cara B. Iya gitu kan. benar. Terus bekal itu harus punya, minimal ya tadi, ya kan, cara penanganan teman yang hipo atau Iya. segala macam, atau cara pencegahan buat apa ya, ngadepin suhu yang terlalu Iya. dingin. Itu sih penting banget. Penting banget. Oke, lanjut tadi Bang. Untuk yang berarti kalau dibilang ranger lah ya. Ranger. Yes. Iya, ranger gunung kalau dibilang. Si ranger gunung ini bawa itu perempuan sampai ke bawah itu. Sampai ke bawah. Salah sih. Maksudnya apa ya? Si Maxigo tuh emang bener-bener ada garansinya gitu loh. Iya, ada garansinya. Berarti setelah itu udah aman lah sampai. Ya, alhamdulillah perjalanan lancar lah, Iya. ya kan, dengan berbagai cerita. Iya, gitu. Gue sih, ya alhamdulillah itu kalau nggak salah, pendakian gue gede pertama. Pendakian gede pertama. Iya, pertama. Gede pertama. Oke. Gue kalau nggak salah gede itu 3 kali. Udah 3 kali gede. 3 kali. Berarti udah hatam lah ya. Jalan-jalannya gitu kan. Trek-treknya. Ya, Gunung Putri atau Cibodas sudah apa lah ya. Main lah. Iya. Oke Bang, mau jadi ada beberapa pertanyaan gitu Bang dari cerita lu gitu kan. Memang gue sempat beberapa kali merinding dengan cerita lu gitu kan. Yang tadi itu yang sosok perempuan megang apa namanya, trekking pole itu, sama sosok yang tadi perempuan pakai gamis gitu kan. Iya, pakai gamis gitu ya. Gamis Habib bisa gitu ya. Emang gue sempat merasakan situ. Berarti posisi, tapi nggak ada kejadian lagi selain temen lu itu yang tadi sakit perut? Nggak ada sih, syukurnya nggak ada. Dan gini, ternyata pesan yang tadi ingat kita balik lagi ke awal ya, Iya. pesan si penduduk desa katakan, Iya. ya kan, dia bilang kalau ketemu kakek-kakek bilangnya Permisi, izin, iya. singgah, ya kan. Singgah. Gue sama sekali nggak ketemu. Sama sekali nggak ketemu. Ternyata temen gue yang ketemu. Oh, temen lu yang ketemu sih kakek-kakek itu? Iya. Dan di luar penglihatan itu semua. Iya. Jadi teman gue cerita tuh
waktu kita di base camp berdoa atau berunding kan, Iya. itu emang udah ada yang nungguin. Oh. Aduh kan, dan juga ada yang nungguin kakek-kakek. Salahnya gue di awal nggak bilang sama dia, Oh gitu. karena gue juga nggak tahu kalau misalnya emang bakal kayak gini gitu loh. Iya. Iya, Berarti posisi si ranger ini cuma bilang ke lu. penduduk desa. Penduduk desa cuma bilang ke lu. Iya, karena emang waktu itu kan emang gua doang yang warawiri gitu, Iya. pada istirahat Tetapi lu tidak memberitahukan kepada tim. pada tim. Iya, gue juga kalau misalkan ngasih tahu ke tim, gue takutnya mereka semua parno, ya kan? Bisa sih Malam-malam ya. bisa. Malam-malam sih ya. Kakek mana gitu? Kakek mana ya benar. Terlalu gabut sih. Iya benar. Naik-naik ke atas gunung gitu ya. Mungkin kan kalau siang mungkin masih hal wajar, penduduk desa itu nyari kayu bakar bisa. Bisa. Kayak gitu kan. Dan hal yang teman lu lakuin ketika ketemu kakak-kakek itu apa? Dia sih nggak merespon apa-apa. Cuma ya intinya kan tadi kan kita pas berdoa kan, kebiasaan gua Iya. kan emang setiap naik gunung tuh pasti gua doain sama apa ya, yang buat jalur, Iya. yang sama penguasa gunung ini, Iya. yang terus sama keluarga nenek, Iya. gitu kan semua gue doain, Iya. gue kirimin Fatihah, gue minta apa ya, selamatan sama Gusti Allah, Iya. gitu aja. Ya alhamdulillah mungkin melalui doa itu kita terjaga Iya. gitu dari hal-hal yang memang nggak kita inginkan. Kalau apa ya, segala macam yang kita rasain, penampakan segala macam itu ya mungkin apa ya, sebuah cerita yang asik aja gitu. Asik Yang kita aja. obrolin sekarang kan nampaknya sekarang nih. Iya benar sih. Tapi kalau posisi itu kita nggak parno sih. Gimana? Kadang kalau kita ketemu di jalan, kita tidak bisa mengondisikan diri kita, itu bisa membahayakan juga sih. Iya iya. Apalagi teman-teman lu jadi parnoan gitu kan, jadi suggesnya itu muncul sih kalau kata gua. Menurut gua pribadi ya, Iya, gitu kan. Bahkan bisa, apalagi ada cewek nih. Cewek. Biasanya cewek kan kalau dibilang mentalnya ya nggak sekuat laki lah. Iya, dia lebih apa ya, potensi dia buat hal-hal yang iya. kan gitu, itu kayaknya beresiko terlalu. Beresiko kan, iya. Itu sih. Itu apa ya, pelajaran banget buat gua gitu. Pengalaman pertama ya kan, dan mungkin ya dibilang terakhir lah gitu buat Iya. trek berani malam-malam. Iya gitu. benar. Tapi asiknya ada cerita. Asiknya ada cerita emang. Jadi adrenalin tuh apa ya, kayak terpacu aja. Kalau dibilang seperti naik halilintar, bisa. Kalau halilintar sih kayaknya kurang ini. Kurang ini ya. Lu pernah naik ini nggak, ojek di Gunung Sumbing nggak? Adrenalinnya itu luar biasa itu. Kita di Gunung Sumbing sendiri juga ada. Ada. Tapi kita nggak naik ojek. Luar biasa itu. Waktu itu. naik, ya. Karena apa? Nggak ada biaya. Makanya takut. Itu asli di situ. Iya. Ojek itu. Iya, Sumpah benar-benar. deh, iya. Kok kalau misalkan mereka buat apa ya, tes di Mandalika tuh Sebenarnya itu juara sih kalau kata gua sih. bisa sih. Pembalap Indonesia sebenarnya harus ngambil Asli. di ojek gunung sebenarnya. Gua salut sih ya. Iya. Sumpah. Salut sama mereka gitu. Ini catatan buat pemerintah gitu kan, yang kekurangan pembalap, kalian harus merekrut ojek gunung. Bener nggak sih? Bener. Bener sih kalau kata gua. Setuju sih, gua setuju. Bahkan gua juga pernah naik ojek waktu naik ke Gunung Raung itu sampai pengen kebalik gitu. Mungkin karena badan gua gede gitu ya kan. Bisa. Ya akhirnya gua turun dulu, ngeri banget gua situ. Sampai kiri kanan jurang waktu itu kan. Wah asik sih gitu. Berarti udah lu pulang pun udah aman lah ya. Udah aman. Berarti nyampe rumah pun udah nggak diikutin. Udah enggak, santai. Udah nggak. Alhamdulillah udah kelar gitu, tuntas gitu ya. Oke bang, jadi gua sih ngerasanya dari lu cerita itu emang gua juga ngebayangin sih apa yang lu cerita itu gua ada di tempat gitu. Kenapa gua bilang gitu? Karena gua juga kan pernah melewati jalur tersebut gitu kan, di jalur Cibodas, dan tempat-tempat yang lu cerita ada beberapa gua juga ngerasain hal yang sama. Pengalaman waktu di Gede, Iya, lewat jalur Cibodas. Kalau waktu gua cerita di awal itu kan, yang kalau video kedua itu kan dia lewat jalur Putri. Kalau gua itu pernah lewat Cibodas, hal sama yang kejadian ketika lu cerita. Oh, yang bagian mana? Tepatnya di shelter yang ada
bunga trompet, kembang trompet itu. Kalau nggak salah emang nggak jauh dari apa? Sebelum air terjun. Air terjun. Ingat gua situ. Namanya apa sih? Jembatan. Tahu gua lupa. Jembatan setan. Iya sih kayaknya ya. Jembatan setan. Jembatan setan situ ya namanya ya. Emang juga ngerasa di situ anjing gua waktu itu 3 orang gua itu gua doang sih ngerasain ada wah ya udahlah kalau gua sih anggap perkenalan gitu. Iya. Anggap perkenalan bahwasanya eksistensi dia itu pengen diakuin gitu kan. Iya. Jadi ya gua tetap izin emang beberapa kali ya naik gunung ya pasti hal-hal gitu Wajar lah ya. wajar gitu. Yang penting kita sopan aja sih. Iya, bagaimana kita menyikapinya gitu. Iya benar. Penting. Penting sih. Oke, untuk lu Bang ya, pesan-pesan sih buat teman-teman apa nih Bang? Kesan-kesan buat teman atau apa gitu. Oke. Jadi pesan gua sih ya dari apa ya, seorang yang antusias ya, Iya. bukan mendaki gunung. Enggak, gue bilang pendaki gunung sih, karena dia udah punya tim gitu kan. Dia Iyalah. sudah punya tim dan bahkan dia udah punya stiker baju. Mungkin bisa di itu Bang tuh. Kalian bisa ngeliat, mungkin nggak kelihatan ya. Kalau gua coba itu dia punya baju namanya The Explorer gitu kan. 76-nya dong. Oh 76 The Explorer. Dan kata-katanya itu tadi lebih dari sebuah keluarga. Iya. Gitu. Apa sih Bang pesan lu Bang gitu? Jadi pesan gue sih sama teman-teman yang nonton video ini apa ya? Persiap apa ya? Jadi kita boleh berencana. Iya. Kita boleh berencana apapun itu, Iya. ya kan? Kalau misalkan ada masalah yang menghadang, Iya. ya kan? Kalau kita yakin sama rencana itu, lakuin. Karena apa ya? Tuhan, ya kan? Tuhan itu nggak menjamin hambanya untuk senang, tapi Tuhan menjamin di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya enggak sih? Benar. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Di awal tadi cerita ya kan, kita udah nyusun rencana matang-matang ya kan, tiba-tiba tanpa kendali gua gitu kan ya, gua harus dipaksakan masuk kerja. Ya enggak sih? Kan kalau bicara soal masalah ya masalah kan? Masalah. Tapi kalau misalnya kita yakin sama planning kita, gitu kan ya itu ada kemudahan. Kemudahannya apa? Ya itu tadi, tim yang solid, tim yang mau ngerti, ya kan? Benar. Itu akhirnya ya cerita gua di Gunung Gede cukup sampai di Kandang Batu. Tidak sampai puncak. Tapi pembelajaran yang gua dapet banget, pengalaman banget, pengalaman pertama buat trekking malam, benar. ya kan, pengalaman pertama gua apa ya, dampingin sepupu gua, cewek gitu, artinya bisa rasa tanggung jawab tuh gitu, rasa tanggung jawab dan membuat sebuah keputusan dengan cepat. Sulit loh membuat keputusan dengan cepat. Benar nggak? Lu pasti memikirkan hal-hal dengan sisi banyak sisi. Jelas. Gitu ya. Jadi harus yakin sih. Iya benar. Harus yakin, terus sama sebelum kita khususnya melakukan pendakian, gitu kan, persiapan harus benar-benar matang. Dari segi apapun itu, ya kan, dari segi keamanan, ya kan, safety segala macam, sama pengetahuan itu penting banget. Penting sih. Penting banget. Jadi nggak asal naik gunung gitu. Ya asal naik gunung dan tahu etika lah. Iya. Nomor satu sih itu kata-kata gua. Iya. Etika. Iya. Tadi yang lu bilang ya kan, bahwa mereka di sana juga apa ya, membutuhkan keberadaan mereka tuh diakui. Iya, benar. Makanya diperlukan etika yang baik. Iya. Mungkin kalau misalkan gua waktu itu senonoh gitu kan ya, bisa aja gitu hal-hal yang apa terjadi gitu. Kan lu bisa lebih parah dari kejadian lu itu. Iya. Masih syukur cuma digendong doang. Iya, cuma si gendong, ditampak-tampakin gitu ya. Dan itu emang apa sih, teman gue itu bukan kali pertama. Iya. Kayak gitu. Cuma dia emang udah pengalaman aja gitu. Artinya emang dia ngerasain, ya udah cukup dia ngerasain. Gitu. Bijaknya dia nggak langsung cerita. Tapi di kemudian hari dia baru cerita konfirmasi. Itu yang asik dari perjalanan. Iya benar. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh teman gue untuk ceritanya dan kalian dengar.
Terima kasih Bang untuk datang ke sini. Gue yang berterima kasih nih udah udah diundang gitu, berbagi pengalaman. Jadi apa ya, perjalanan gue tuh bermanfaat nih, ya kan? Iya, Khususnya buat diri gue gitu dan buat teman-teman semua. Iya. Gitu. Jadi perjalanan gue tuh menurut gue perjalanan yang luar biasa. Iya. Ya, jadi buat teman-teman semua, kalau mau naik gunung yang tertib. Naik gunung yang tertib. Oke. Nah. Mungkin bisa jadi thumbnail gitu ya kan nanti. Oke, thank you Bang udah datang hari ini gitu kan. Untuk malam ini sorry gua mengganggu waktu kesibukan lu. Gua hitung kangen aja gua sama lu. Udah lama kita nggak ketemu kan? Oh iya benar, udah lama nggak ketemu sama lu. Untuk kawan-kawan jangan lupa di like, komen yang banyak dan subscribe gitu kan. Jika kalian mempunyai cerita-cerita mistis di gunung atau kejadian diri kalian gitu kan, kalian bisa email di bawah ini dan nanti kita akan panggil kalian. Oke, thank you, gua Gembul dan selamat datang. Gua kalimat. Oke, gua Gembul dan sampai jumpa kembali di Shelter Pendaki.